Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Nah, Miss yakin, Miss percaya ya, kalau anak-anak kami saat ini pasti sedang dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan tentunya pasti bersuka cita, bersemangat, dan berbahagia di dalam belajar ya. Nah, itu salah satu kerinduan Sermis kepada anak-anak kami. Tetap semangat dalam belajar, tetap tekun di dalam belajar, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, dengan itu anak-anak, hari ini Senin tanggal 1 Februari 2021 kita kembali lagi bertemu dalam bidang studi agama Kristen, kembali lagi bertemu dengan Miss Nur ya. Nah, hari ini anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran agama Kristen atau pembelajaran hari ini, mari Miss mau ajak anak-anak kami untuk berdoa terlebih dulu. Kita kembali menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, biar anak-anak mendapatkan tuntunan yang daripada Tuhan, biar anak-anak mendapatkan bimbingan yang daripada Tuhan ya. Mari anak-anak, Miss akan pimpin doa dan anak-anak kami akan mengikuti doa ini bersama dengan Miss Nur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang sudah Tuhan kasih bagi kami, yang sudah Tuhan berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa yang baik, kalau Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini dengan sehat kuat, dengan sukacita, dengan kebahagiaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi memulaikan pembelajaran kami Tuhan. Dan sebelum itu terlebih dulu kami serahkan, kami kembalikan hidup kami kepadamu. Tuhan tolong anak-anak kami dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan berikan bimbingan yang berasal daripadamu Tuhan. Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan, semangat di dalam belajar Bapa yang baik. Tuhan tolong jadikan mereka sebagai anak-anak yang pintar, sebagai anak-anak yang takut akan Engkau, sebagai anak-anak yang rajin di dalam belajar ya Bapa yang baik. Terus Tuhan jadikan mereka sebagai anak-anak yang pintar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua mereka yang selalu setia di dalam mendampingi mereka dalam mengikuti pembelajaran online ini Tuhan. Tuhan terus tolong orang tua mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, terus berikan kesabaran ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, baiklah, hari ini di dalam pembelajaran bidang studi agama Kristen kita akan belajar dalam pembelajaran 10 ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah mengadakan penilaian harian khusus di bidang studi agama ya, dari pembelajaran 9. Nah semua hasil yang sudah anak-anak dapatkan semua mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang memuaskan. Nah Miss percaya kalau itu semua karena hasil dari ketekunan belajar anak-anak kami dan juga hasil dari kejujuran anak-anak kami di dalam belajar ya. Nah anak-anak, hari ini dalam bidang studi agama Kristen kita akan belajar mengenai bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah anak-anak, materi atau catatan nanti Miss akan share kepada anak-anak kami. Dalam video ini sedikit Miss akan jelaskan apa yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama tentang bersekutu, yaitu bersekutu ya. Pertama kita bersekutu kepada siapa sih? Yaitu pertama kita bersekutu kepada Allah kita. Yang kedua, kita juga bisa membangun persekutuan kepada keluarga kita. Yang ketiga, kita juga bisa membangun persekutuan kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Dan yang terlebih penting adalah kita membangun persekutuan kepada Allah kita.
Nah, alasannya mengapa kita harus membangun persekutuan kepada Allah kita, anak-anak, karena sumber dari kehidupan kita ini, kita boleh mendapatkan kesehatan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan yang memberikan. Nah, itu alasan pertama mengapa kita harus membangun persekutuan kepada Tuhan. Tujuan kita mengapa membangun persekutuan kepada Tuhan, bersekutu kepada Allah kita, karena supaya kita dapat memiliki hubungan yang erat kepada Allah kita, supaya kita lebih mengenal Allah kita, Allah yang memberi hidup kepada kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada anak-anak kami semua, Allah yang memberikan kepintaran kepada anak-anak kami. Nah, tentunya anak-anak kami mungkin bertanya, bagaimana sih cara kita membangun persekutuan kepada Allah kita? Yaitu cara kita membangun persekutuan kepada Allah kita bisa melalui kita membaca firman Tuhan, ya. Kita mengenal Allah kita dan Allah kita mengenal kita sebagai anak-anaknya lewat kita membaca firman Tuhan. Itulah pentingnya Allah memberikan firman-Nya kepada kita, supaya kita dan Allah kita saling mengenal dan hubungan semakin erat sampai tidak bisa berpisah lagi, ya anak-anak. Dan yang kedua, kita membangun persekutuan kepada Allah kita yaitu lewat doa, ya. Itulah mengapa pentingnya kita harus selalu berdoa, ya. Kita berdoa kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Tujuan kita berdoa supaya kita semakin mengenal Allah kita, supaya Allah kita juga semakin mengenal kita, siapa kita sebagai anak-anaknya. Sekalipun Allah kita yang menciptakan kita, tapi kalau kita tidak pernah membangun hubungan kepada Dia, kita tidak pernah bersekutu kepada Allah kita, tentunya Allah kita juga tidak mau mengenal kita, ya. Dia tidak mau mengenal anak-anak kami. Tapi kalau kita sering membangun persekutuan, bersekutu kepada Allah kita, Ia mau mengenal anak-anak kami, Dia mau menolong anak-anak kami dan semakin memberikan kehidupan yang kekal, ya anak-anak. Dan juga alasan kalau kita juga mengapa juga kita harus membangun atau bersekutu kepada keluarga kita, supaya dalam keluarga kita hubungan keluarga kita semakin erat, hubungan keluarga kita semakin dekat, ya. Dan juga kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Mengapa kita harus membangun persekutuan dengan orang-orang yang seiman dengan kita? Supaya orang-orang yang seiman dengan kita, orang-orang percaya, semakin mengenal kita. Dan begitu juga dengan sebaliknya, agar kita juga lebih mengenal mereka lebih dalam. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus membangun persekutuan. Tentunya yang pertama kepada Allah kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Nah, anak-anak, selain bersekutu, yaitu bersaksi, ya, bersaksi. Nah, bersaksi ini seperti apa sih? Bersaksi ini anak-anak yaitu menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kita, yaitu menceritakan pengalaman hidup kita, seperti apa yang sudah pernah kita rasakan. Entah kita pernah merasakan kesembuhan dari sakit, pernah kita mendapatkan mujizat Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan kita dari kecelakaan.